mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Didi mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Rudianto mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Bapak Yohanes Adi Pratama mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Bapak Sukowo mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat. Kami keluarga besar PT Haryanto mengucapkan selamat Paskah 2020. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Kami keluarga LB mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati ibadah pada saat ini. Dan masih dalam suasana Paskah. Kiranya suasana Paskah yang masih menggelora menginspirasi kita untuk kita terus berfellowship dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian saat teduh sejenak untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Biarkanlah Engkau memberkati jalannya ibadah pada saat ini. Meskipun kami masih berjauhan, berbeda tempat di antara satu dan yang lain, namun biarkanlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu yang merengkuh kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, dan biarkanlah ibadah ini boleh jadi karena nama Tuhan Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kemuliaan-Nya. Singkirkan segala sesuatu yang membelenggu segenap keberadaan kita, dan biarkan kita lepaskan. Kita mau pasrahkan kepada Tuhan totalitas kita saat ini. Mari kita naikkan pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan sungguh-sungguh siap berdoa kita naikkan ini kepada Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
menyembah hanya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang kita kenal melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi saat setelah kematian Sang Kristus? Saat-saat setelah kebangkitan Sang Kristus pun, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu lebih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya kebangkitan Kristus yang telah disaksikan oleh perempuan pengikut Yesus pada saat itu belum sanggup membuat murid-murid yang lain move on, bangkit dari kegundah-gulanaan mereka. Masih ada rasa ragu, cemas, dan belum memahami apa yang terjadi saat itu. Dan hal itu juga seringkali dihadapi oleh setiap pengikut Tuhan. Meskipun Tuhan yang telah bangkit, naik ke surga dan serta dengan kita, umat tebusannya, masih juga gundah-gulana. Karena apa? Di dalam dunia ini banyak sekali rentetan peristiwa, perkara-perkara yang terjadi. Tidak hanya orang di luar Tuhan, tetapi orang di dalam Tuhan pun masih terus memiliki perkara-perkara di mana orang lain mengatakan permasalahanku rumit, persoalanku sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami juga para murid-murid Yesus pada saat itu, dan juga kita. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami mencoba dekat kepadamu. Namun permasalahan persoalan masih tetap silih berganti, datang menghampiri kami. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya tuh bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli.
kami tahu Engkau Allah yang peduli. Namun biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini kami semua umat tebusan boleh benar-benar memahami, boleh benar-benar meyakini atas apa yang Tuhan telah lakukan, terus dan akan lakukan dalam kehidupan umat percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu beserta anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menikmati ibadah ini. Dimanapun mereka berada, tolonglah ya Tuhan, buka singkapkan segala sesuatu yang menyelubungi hati dan pemikiran kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu yang menjadi pesan ilahi boleh kami mengerti, pahami, dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manakala merenungkan nas yang akan kita baca pada saat ini, saya teringat kira-kira tahun 1999, manakala saya diperhadapkan untuk penyelesaian tugas akhir, yaitu skripsi. Apa yang terjadi? Orang yang belajar di seminari, yang belajar di sekolah tinggi teologi, tiap hari membaca Alkitab, tiap saat berdoa, memuji mempermuliakan Tuhan. Apa yang terjadi manakala saya diperhadapkan dengan pembuatan skripsi? Teman satu kos-kosan kami ada 6 orang. Biasa kami saling meledek di antara satu dengan yang lainnya. Weh, Mas Elbi, udah bab berapa? Udah selesai pasti. Saya katakan amin. Padahal untuk masuk ke bab 1 sangatlah susah. Tiap sore atau tiap saat kami semua setelah berada di kos-kosan, semua saling menutup pintu dan terdengar di masing-masing kamar cetek, bunyi mesin ketik manual pada saat itu. Dan keesokan harinya kembali saling meledek. Wah, ini Mas Elvi ini sudah selesai ini pasti. Suara mesin ketiknya tidak terdengar. Pasti telah nyaman tidur. Dalam hati saya untuk menuangkan ide gagasan sangat susah. Setelah masuk kamar, tutup pintu, kunci pintu, apa yang terjadi? Manakala sudah memegang pena membuat konsep, sangat susah dan tidak keluar ide gagasan itu. Sampai suatu saat, saking tidak tahannya teman-teman meledek. Mas Elbi udah selesai. Mas Elbi udah beberapa, udah selesailah pastinya. Karena sepi kamarnya, tidur kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diam, saya menangis di kamar dan menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ide gagasan ini tidak muncul-muncul? Kenapa tanganku tidak bisa menulis? Padahal pada waktu di luar saya sudah merencanakan untuk menyelesaikan bab ini, tetapi tidak kunjung keluar ide gagasan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan dan berbersih dalam pemikiran saya, karena saya jarang sekali pulang ke rumah orang tua. Kemudian saya memutuskan dalam hati, aku mau
menjumpai orang tua. Kemudian besok harinya, benar, saya datang kepada orang tua yang kira-kira 4 jam perjalanan. Saya kunjungi dan saya ketemu. Bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Bu? Saya hanya mengatakan seperti itu terus. Itu saja. Sudah senang ketemu mereka karena lama tidak ketemu. Kemudian akhirnya saya balik kembali ke kos-kosan kami. Kemudian kembali dalam proses penyelesaian skripsi. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan untuk saya berjumpa dengan orang tua. Dan saat ini Tuhan, biarkanlah ide gagasan, pemikiran keluar dari pikiran. Dan saya bisa menuliskannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu saya dengan cepat bisa menuliskan berbagai macam ide gagasan. Setelah saya berjumpa dengan orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pengalaman saya manakala berjumpa dengan orang tua yang lama tidak. Perjumpaan kami ada perjumpaan yang meneguhkan, perjumpaan yang menguatkan, perjumpaan yang memotivasi untuk bangkit, untuk semangat menyelesaikan semuanya ini. Murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Manakala mereka diberitahu oleh perempuan yang datang ke kubur Yesus, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, mereka pun tidak memahami pesan itu. Mereka masih tetap gundah gulana. Mereka masih tetap tidak mengetahui, memahami apa yang terjadi dengan kubur Tuhan Yesus yang kosong. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Mari kita akan menikmati kebenaran ini dari ayat 13 sampai dengan yang ke-17 saja. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya, menyelidikinya lebih lanjut di rumah, ya. Ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Tapi kita akan baca 13 sampai dengan yang ke-17. 1, 3. Pada hari itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35 saya memberikan satu judul renungan bahwa perjumpaan yang meneguhkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Seperti tadi di muka saya katakan bahwa mereka masih gundah gulana, belum mengetahui, memahami yang terjadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadikan permasalahan yang sangat besar bagi dalam kehidupan murid-muridnya. Meskipun mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan, apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka sesungguhnya telah lama berada bersama-sama,
Tetapi rupa-rupanya pada saat kubur kosong, sesungguhnya ini bukan hal baru bagi mereka karena Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada mereka. Namun mereka pun masih tetap belum bisa mengerti, belum bisa memahami hal ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus harus mati. Tapi pada hari yang ketiga juga harus bangkit. Mereka belum memahami, mereka belum menerima kenyataan ini. Karena pada bagian ini kita bisa melihat, kalau kita membaca bahwasanya fokus yang harus ada dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang berada di sekitar Tuhan Yesus Kristus belum terarah betul kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus masih gagal fokus. Murid-murid Tuhan Yesus gagal fokus. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bisa mengerti pada bagian ini adalah bahwa secara khusus pada bagian ini dua murid Tuhan Yesus adalah Kleopas dalam ayat yang ke-18 dan juga Simon pada ayat yang ke-34. Ini adalah dua murid Tuhan Yesus Kristus yang mencoba untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Padahal mereka diwanti-wanti oleh Tuhan, kamu tetap harus ada di Yerusalem. Biarkanlah kamu berdoa, biarkanlah kamu berkumpul di sana untuk menikmati janji Bapa. Kamu harus ada di sana. Tetapi pada bagian ini, murid-murid dua di antaranya yang gagal fokus adalah Kleopas dan Simon. Dan mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kalau orang gagal fokus memahami siapa Sang Kristus, maka seperti yang dilakukan oleh Kleopas dan Simon. Oleh sebab itu, Kleopas dan Simon yang diberitakan ini adalah menaruh harap bahwa Sang Kristus harus membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Romawi. Ini keinginan daging mereka. Mereka harus lepas, mereka harus bebas, mereka harus menikmati satu kenyamanan. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka umat pilihan Allah. Ini yang terkonsep dalam pemikiran mereka. Kebebasan, kelepasan. Dan mereka implementasikan bahwa dagingku ini juga harus benar-benar merdeka. Dagingku ini harus benar-benar terlepas dari permasalahan persoalan. Secara khusus pada saat itu orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Mereka gagal fokus untuk memahami Yesus. Mereka gagal fokus untuk memahami apa yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam dunia ini. Yaitu Mesias yang harus menderita, yang harus mati dan harus bangkit. Bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk satu golongan, suku bangsa ataupun satu bangsa, bukan. Mesias harus menderita, Mesias harus mati, Mesias harus bangkit adalah untuk umat manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini murid-murid Yesus Kristus memahaminya dengan salah. Bahwa Yesus hanya untukku. Yesus hanya untuk kaumku, golonganku. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa mereka gagal fokus. Dan apa yang terjadi? Mereka pulang. Apa yang diharapkan dengan Yesus yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan
pekerjaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tetapi rupa-rupanya mati. Ini yang membuat shock mereka. Karena rupa-rupanya Yesus diidentikan dengan keegoisan mereka. Yesus dipersamakan dengan pemuas mereka. Pada bagian yang lain disebutkan bahwasanya kalau Yesus hidup, ya memang Yesus yang harus mendapat satu kemuliaan, bukan sisi manusia yang harus dipuaskan. Kalau Tuhan Yesus menderita mati, itu untuk masuk di dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Jangan menjadikan Yesus sebagai satu alat pemuas kita. Kalau itu dalam pemikiran kita salah. Kita yang harus memuliakan Dia. Kita yang harus mengagungkan Dia. Kita yang harus meninggikan Dia. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memahami secara tepat bahwa Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, harus dipermuliakan, harus ditinggikan, harus diagungkan. Bukan keagungan kita yang ditinggikan. Amin. Amin. Yesus yang harus dimuliakan, Yesus yang harus ditinggikan. Sehingga kita tidak akan gagal fokus. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Itu masih banyak berbagai macam lagu. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Masih tak bisa mengatakan seperti itu. Manakala kita diperhadapkan dengan permasalahan persoalan yang melilit kita, kita harus tetap mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, pada bagian yang lain, melalui nasihat kita baca, mengisahkan bahwa Allah juga Allah yang peduli. Di depan tadi saya sampaikan bahwa perjumpaan yang meneguhkan, manakala murid-murid Yesus Kristus secara khusus Kleopas dan Simon yang pada saat itu mengalami gundah gulana berbeban berat dan mau pulang meninggalkan kumpulan dengan murid-murid Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Tuhan mau merengkuh mereka. Tuhan mengerti, dan Tuhan tidak hanya mengerti saja tetapi menjangkau mereka. Apa yang terjadi? Manakala mereka berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus yang jaraknya kira-kira 11 km ditempuh dengan jalan kaki, maka Yesus mengerti murid-muridnya yang gundah gulana dan berbeban berat, dan Yesus menyapa mereka. Yesus menyapa mereka, mencoba untuk mengkoreksi apa yang sesungguhnya kamu alami, apa sesungguhnya terjadi dalam kehidupanmu. Sampai-sampai dia juga mengatakan kebenaran-kebenaran firman dengan satu teguran yang sangat keras. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan Yesus menghampiri, Tuhan Yesus mengingatkan kebenaran firman-Nya, Tuhan Yesus mengingatkan apa tindakan-tindakan nyatanya. Suatu saat
ada seorang yang mencoba untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau Allah yang peduli, katanya Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang turun tangan. Pada saat ini, aku mau Tuhan, aku mengerti, aku memahami bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang menghampiri aku. Kemudian dia mengatakan, tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Hari pertama, seseorang menanti-nanti, seperti apa sih Tuhan? Bagaimana rengkuhannya? Bagaimana bisikannya? Suatu saat dia diperhadapkan dengan kecelakaan yang menimpa orang di depannya. Dan apa yang terjadi? Dia langsung buru-buru menolong, mengangkat orang itu ke tepian. Beberapa waktu berikutnya, dia diperhadapkan dengan seorang yang tidak bisa makan dan mengatakan dengan terus terang, tolonglah saya tidak bisa makan untuk beberapa waktu ini. Kemudian dia dengan hati terus memberikan pertolongan. Kemudian lagi beberapa waktu berikutnya, manakala dia menemukan seorang yang tidak punya saudara dan terdampar di daerahnya, maka sempat dia ketemu dan dia mengatakan, ayo menginap saja di rumahku, ayo tidur saja di rumahku, besok kamu bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian kembali orang ini datang kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau mau menjumpai aku, katanya Engkau mau berbicara menguatkan aku, menolong, mengangkat aku. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau menunjukkan dirimu kepadaku. Maka dalam mimpinya, karena dia tidak kunjung-kunjung mendapatkan satu jawaban Tuhan, oh Tuhan yang seperti ini yang menjumpai dia, Tuhan yang seperti ini yang berbicara kepada dia. Maka dalam mimpinya Tuhan berbicara, nah, bukankah kemarin kamu sudah menolong orang yang kecelakaan di depanmu? Engkau telah melakukan itu. Bukankah engkau kemarin telah memberikan satu dukungan kepada orang yang kekurangan makan? Dan engkau telah melakukan itu. Dan bukankah engkau juga telah memberikan tumpangan manakala orang membutuhkan rumah? Dan engkau telah melakukan itu. Itu adalah perjumpaanmu denganku. Itu adalah perjumpaanmu denganku. Kamu harus memahami, kamu harus menyadari bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan seperti apa yang ada dalam konsepmu, tetapi di luar pemikiranmu, di luar pengertianmu. Aku tetap menjumpai engkau, aku tetap menemuimu, mendampingimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini dengan jelas disebutkan dalam ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita diperhadapkan dengan permasalahan, persoalan, tantangan hidup. Tetapi harus mengerti, dipahami, diyakini bahwasanya Allah yang peduli itu adalah Allah yang seringkali menjumpai kita, dan kita gagal untuk memahami bahwa Allah itu yang terus
memberikan perhatian, mendampingi kita, umat tebusannya. Amin. Kita harus memiliki satu kepekaan. Kita harus memiliki satu kepekaan yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Sehingga kita akan tetap fokus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah peduli, Allah yang selalu menghampiri kita. Pribadi lepas pribadi, umat tebusannya. Amin. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun bukan hanya saat Paskah saja Tuhan menjumpai umat tebusannya, tetapi waktu demi waktu Tuhan terus menjumpai kita. Tuhan yang meneguhkan terus menemui kita, mendampingi kita. Harus ada dalam konsep pemikiran kita. Sehingga syukur hanya baginya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tetap harus fokus untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan gagal fokus. Sekali lagi, jangan gagal fokus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Dengan sikap berdoa kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini biarkanlah perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Manakala menikmati kebenaran firman-Mu saat ini, Engkau meneguhkan kami, Engkau membuat gairah semangat kami naik. Bahwasanya Engkau adalah Bapa kami yang selalu menjumpai kami. Engkau adalah Bapa kami yang selalu merengkuh kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Engkau yang layak diakukan, Engkau yang layak ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah ya Tuhan, sekali lagi melalui kejadian Kleopas dan Simon yang gagal fokus meninggalkan persekutuan, biarkanlah ya Tuhan, saat ini
kami boleh termotivasi, terbangun untuk tetap setia kepadamu dalam keadaan situasi seperti apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah fokus kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar dan nikmati. Oleh sebab itu, saya menghimbau, mengajak kita sekalian bahwa Allah kita Allah yang peduli bukan hanya di lagu saja. Allah kita yang mengerti, Allah kita yang turun tangan, tidak hanya di lagu pujian saja, tetapi nyata. Oleh sebab itu, asah kepekaan rohani, pribadi lepas pribadi, untuk kita boleh menikmati jamaah dan lawatan Tuhan hari demi hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masih dalam suasana Paskah. Selamat Paskah, selamat menikmati karya kebangkitan Sang Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian bangkit berdiri dan kita mau menutup ibadah kita saat ini. Haleluya Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau telah menolong kami saat ini untuk memuji-Mu, untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semuanya. Dan biarkanlah pesan-pesan-Mu boleh masuk ke dalam roh hati kami yang paling dalam. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di manapun mereka berada, yang saat ini bergumul tentang sakit penyakit, yang saat ini bergumul tentang kondisi perekonomian, yang saat ini bergumul tentang hubungan yang harus berjarak. Tuhan, tolong Engkau memberkati mereka. Tuhan, tolong Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Meskipun kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, tetapi biarkan ya Tuhan, kami terus menyampaikannya kepadamu sebagai satu wujud penyerahan diri kami kepadamu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan, kiranya berkah-Mu nyata tercurah atas bangsa kami juga. Pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW dan RT, jajaran pemangku hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Tuhan Engkau beri nikmat pada mereka. Sehingga biarkanlah ya Tuhan, keteraturan bangsa ini boleh terjadi. Terpujilah namamu. Anak-anak-Mu ataupun setiap orang yang terjangkit, terinfeksi virus corona, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah nyata atas mereka. Dan biarkanlah ya Tuhan, naungan kasih-Mu memberikan satu penghiburan bagi yang sakit ataupun keluarga-keluarga yang mendoakan. Penghiburan-Mu, penguatan daripada-Mu nyata atas mereka. Karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Seminggu yang akan datang, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami hanya berpasrah kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan menyambut segala berkat campur tangan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Sekali lagi, selamat Paskah. Terima kasih untuk ucapan-ucapan selamat dari jemaat Gereja Kristen Nazaren yang disampaikan untuk semua pemirsa yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.